Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ya, The Tower. Ini adalah sebuah kartu, mohon maaf, memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan kamu. Kalau aku katakan ada masalah yang sangat begitu besar, rumit, sulit, ya kan? Ada pengkhianatan, kegagalan, kehancuran, oke? Dan mungkin hal-hal besar lainnya yang sedang kamu rasakan, ya, kebangkrutan juga. Ini menggambarkan tentang hal demikian loh. Ya, ketika memang terfokus terhadap energi kehidupan kamu, ya mungkin memang nggak semua gitu, tetapi dari energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu dalam fase yang cukup kritis, teman-teman. Ya, kamu benar-benar terjatuh banget dalam kondisi yang sangat nol banget, mungkin seperti itu lah. Ya, seperti itu deh, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, teman-teman, apakah dalam pekan ini bagi teman-teman Capricorn yang lagi terjatuh, ya kan, lagi sakit, kemudian lagi terpuruk, ya, apakah berpeluang akan bangkit? Apakah berpeluang, ya, bakal ada hal yang akan membahagiakan gitu ya kan, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Six of Wands, 6 tongkat muncul hadir di sini. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan, kesuksesan kamu. Ya, kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kemajuan di dalam kehidupan kamu loh. Jadi dengan kata lain, kamu berpeluang, berpotensi untuk bangkit dari segala keterpurukan, teman-teman. Meskipun aku akui, ya, uh, ada energi yang sebenarnya selalu memantau kamu selama ini, ya, dan bahkan hingga saat ini. Memantau mungkin seperti ini ya. Ketika kehidupan kamu susah nih, teman-teman, ya, ataupun banyak masalahnya. Nah, mungkin, ya kan, rencana-rencana yang dia lakukan untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu tuh berhasil. Bisa jadi seperti itu, ya kan. Nah, kemudian ketika kamu bangkit, ya kan, di sini kamu berpotensi akan kembali sukses, ya mungkin memantaunya dia di sini, teman-teman. Dia akan berusaha, berupaya untuk bagaimana caranya agar membuat kehidupan kamu tuh jangan sampai kalau bisa bisa kembali bangkit sukses, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu tuh sukses, dia tuh menderita, ya. Tetapi kalau kamu kehidupannya susah, ya kan, dia senang banget. Itu orang yang sebenarnya pada intinya itu benci banget terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kemudian pada kartu yang ketika aku punya Queen of Swords, ada Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir, teman-teman, untuk energi kartu ketiga. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan, teman-teman. Ya, berbicara masalah perubahan, tentu perubahan hal yang positif.
Perhatikan bukan hanya sebuah potensi tetapi kemungkinan ya ini cukup apa ya teman-teman ya. Bisa saja akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata deh ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn. Oke, perubahan-perubahan yang positif lah. Entah kamu bangkit dari keterpurukan, kalau misalkan kemarin kamu jatuh sakit, ya di sini kan kembali sehat, pulih, ya. Kalau misalkan kemarin ada masalah ekonomi, ya di sini akan bangkit kembali ekonominya, akan stabil kembali, seimbang kembali, teman-teman. Kemudian aku punya Two of Wands, dua tongkat. Sebagai nacip penutup, dua tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana ya kan ternyata awal mula itu kamu akan memperoleh sebuah peluang, teman-teman ya. Ada peluang yang bakal datang. Ya, peluang itu entah mengenai tentang apa ya? Kalau di dalam bisnis ya usaha kamu mungkin saja kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik nih yang ngajak bisnis ataupun mungkin kamu bakal mendapatkan suntikan dana ya kan pinjaman dana uang untuk mengembangkan membangkitkan kembali bisnis kamu bisa saja ya. Kemudian di dalam perihal pekerjaan ya mungkin kamu dipertemukan dengan orang-orang baik ya kan yang memberikan kamu sebuah pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, jadi memang pada pekan ini potensinya cukup besar ya teman-teman. Kamu akan bangkit, bahagia, stabil, seimbang ya dan bahkan mudah-mudahan kehidupan kamu ke depan penuh dengan keberuntungan dan keberkahan. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya Ace of Pentacles, kartu koin. Kemudian aku punya King of Cups, Raja Cangkir. Dan aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Nah, melihat tentang bagaimana energi keuangan kamu ya teman-teman. Luar biasa banget loh, bikin merinding ya. Kalau aku lihat sih untuk masalah keuangan dan rezeki ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kenapa? Ya kan? Bagi teman-teman Capricorn yang mungkin selama ini berharap kehidupan kamu bisa berubah. Ya kan? Bangkit dari keterpurukan itu saja sudah cukup mungkin ya kamu kembali merasakan sebuah kestabilan dan keseimbangan masalah ekonomi ataupun keuangan. Tetapi ini lebih dari itu loh teman-teman. Aku merasakan adanya sebuah indikasi potensi bahwasanya kamu akan berpeluang, berpotensi akan menjadi orang kaya raya. Ya, kehidupan kamu akan jauh lebih mapan. Kehidupan kamu akan jauh lebih berlimpah. Ya, dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan di tahun 2025 ini ataupun di bulan Juli nanti, kamu berpeluang akan menjadi miliarder teman-teman. Ya, jadi nggak ada yang mungkin ya. Tetapi memang mungkin itu hanyalah energi-energi terpilih teman-teman. Ya, semoga kamu menjadi orang-orang terpilih untuk merasakan tentang bagaimana kehidupan kamu akan menjadi sukses, benar-benar sukses yang sesungguhnya, teman-teman. Ya, nah semoga deh untuk teman-teman Capricorn ya kan, masalah keuangan ini ya ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata di dalam kehidupan kamu. Nah, sebenarnya juga rezeki ini bukan berarti datang dengan sendirinya, teman-teman. Ya mungkin saja itu terjadi. Tetapi ya kan? Tetap sih sebenarnya harus ada sebuah hukum sebab akibat. Artinya memang harus ada tindakan, action, kerja keras, ya kerja cerdas, kesabaran, mindset dan kemudian doa kamu teman-teman ini sangat penting banget, gitu ya. Ya agar apa? Agar sinkron sih. Jadi tetap harus ada jalannya, ya seperti itu. Dan ketika tidak ada jalannya, teman-teman cari jalannya, peluangnya. Gitu. Kamu yang menciptakan peluang. Iya, kamu yang menciptakan pintu rezeki kamu sendiri, teman-teman ya. Jadi jangan pernah mentok ataupun jangan pernah pesimis ketika mungkin kamu selalu gagal. Ya, di situ. Ya, aku yakin yang namanya rezeki itu pasti bakal datang kepada siapapun ketika memang ada upaya dan usahanya. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga ya. Terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Capricorn dalam pekan ini ya? Oke. Semoga juga energi kehidupan asmara rumah tangga kamu baik-baik saja ya teman-teman.
Aku punya Four of Swords, 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka ya terkait dengan masalah kehidupan rumah tangga. Kemudian aku punya The High Priestess. Ini sih kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih ketajaman intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu ya teman-teman ya, tentang bagaimana banyak banget energi-energi yang ya berusaha untuk memisahkan, menjatuhkan, menghancurkan ya, dan bahkan mungkin merebut pasangan kamu dari kamu gitu ya. Nah di sini tingkat spiritualitas kamu memang cukup kuat ya kan. Kesabaran kamu itu juga meliputi hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing itu teman-teman. Kemudian selain dari intuisi, kamu juga sering mendapatkan sebuah lambang ya dari mimpi kamu juga teman-teman ya. Oke, berarti untuk masalah kehidupan asmara rumah tangga teman-teman ya, yang aku lihat dalam bakal ini bakal ada sebuah keseimbangan ya. Keseimbangan ini meliputi apa ya teman-teman? Mungkin segala hal ya. Bisa jadi ekonomi, keuangan, ataupun bisa jadi terkait dengan sebuah hubungan kamu yang bakal stabil kembali ketika mungkin saja kemarin ada masalah. Ya, dan kemudian kemenangan dan keadilan. Ya, jadi kemenangan dan keadilan ini mungkin ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan kamu nanti yang bakal lebih baik teman-teman, ekonomi kamu yang bakal membaik ya. Kamu bakal bangkit dari segala keadaan kondisi apapun ketika mungkin kemarin banyak masalah-masalah yang selalu terjadi. Oke, next. Poin berikutnya teman-teman, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Nine of Pentacles, 9 koin. Aku punya The Lovers dan aku punya Five of Cups ya. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Capricorn ya. Sebenarnya sih kalau aku lihat tentang bagaimana energinya ya kan. Lebih banyak yang bakal bahagia lah ya. Lebih banyak yang bakal mungkin apa ya, bakal langgeng sih. Ya, selebihnya ada juga yang merasakan kekecewaan, kegagalan ya. Mungkin ada juga yang bakal segera berakhir hubungannya, teman-teman. Tetapi memang lebih cenderung banyak yang positif ya. Dan bahkan sepertinya memang banyak yang bakal segera apa ya? Mungkin menikah boleh deh ya, teman-teman. Ada indikasi seperti itu. Ya, karena ini seperti sudah ada takdir Tuhan, takdir semesta, teman-teman. Ya, seperti memang hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, oke, bagaimana energinya teman-teman? Apakah kamu berpeluang, berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu atau lebih sukses ya? Nah, aku punya Eight of Wands ya. Ada King of Wands dan aku punya Ace of Cups. Oke. Untuk masalah kehidupan asmara memang harus lebih berjuang dan berhati-hati teman-teman. Ya, harus lebih bersabar juga. Ya, aku lihat sih indikasi potensinya itu cukup ada, tetapi energinya masih was-was. Ya, masih ada keraguan teman-teman. Ya, bahwasanya ya keraguan di sini artinya bisa saja seseorang yang bakal dekat kepada kamu itu dia energi yang enggak terlalu apa ya, ya masih abu-abu deh, ya bisa baik ataupun tidak gitu ya teman-teman. Tapi kabar baiknya aku punya Ace of Cups, keberkahan, keberuntungan teman-teman ya. Ada kelimpahan materi rezeki, mungkin bisa saja kamu bakal sukses terlebih dahulu ya kan. Setelah kamu sukses membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, mungkin setelah itu baru nanti kamu bakal bertemu dengan jodoh yang baik, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin yang terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya.
Aku punya fake of swords ya, tantangan kehidupan baru. Oh, ternyata di dalam sebuah hubungan ya. Hubungan kedekatan kamu ini kalau aku katakan bakal berlanjut ya kan. Itu cukup terlihat kok ya dari energi ini teman-teman. Ya, meskipun mungkin awal-awal masih ada sebuah keraguan dan kebimbangan, tetapi itu semua akan terjawab sudah ya dengan bakal adanya kabar baik sih. Mungkin contoh seperti ini. Entah kamu yang bakal mengungkapkan sebuah perasaan terhadap dia ataupun mungkin dia, gitu loh teman-teman. Ya, dan kemudian di situ juga akan menunjukkan tentang bagaimana sebuah komitmen itu akan berusaha ditunjukkan, ya. Mungkin dengan perjuangan dan pengorbanannya kali ya, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini ya. Oke. Aku punya tanggal 27, 26, tanggal 13, 24, 20, 11, ya 21, 25, 30, 12, 19, dan tanggal 29. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.